Shalom warga kerajaan, senang sekali kita berjumpa dalam Weekly Wisdom pada hari ini. Kita sudah mengikuti beberapa sesi tentang teologi proper, doktrin tentang Allah, dan kita sudah belajar tentang eksistensi Allah serta atribut-atribut dan nama-nama Allah. Hari ini kita akan membahas tentang Allah Tritunggal. Pertanyaannya adalah, apakah Allah Tritunggal itu kesatuan ataukah ketigaan? Ini seringkali jadi masalah buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan sekalian, Allah Tritunggal adalah doktrin yang sangat mendasar bagi iman percaya kita sebagai orang-orang Kristen. Kenapa? Karena Alkitab meskipun tidak menyebutkan kata-kata Allah Tritunggal, tetapi keberadaan Allah Tritunggal tersirat di dalamnya. Penalaran manusia tidak mungkin dapat memahami tentang keberadaan Allah Tritunggal, dan logika tidak mampu untuk menjelaskannya. Karena begitulah keberadaan Tuhan, Yahweh, Allah yang hidup itu. Ia adalah pencipta manusia. Maka tidak mungkin manusia dapat menjelaskan keberadaan Sang Pencipta dengan gamblang, dengan sangat jelas. Manusia, kita semua, hanya dapat mengerti tentang Allah sebatas apa yang Allah nyatakan kepada kita melalui Alkitab. Kalau kita mau mendefinisikan tentang Tritunggal, Tritunggal itu adalah terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi yang berbeda, tetapi adalah esa, atau dalam bahasa Ibraninya disebut Echad. Tanpa keterpisahan eksistensi sebagai satu Allah. Jadi ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi tanpa keterpisahan eksistensi sebagai satu Allah. Cukup sulit bukan untuk memahaminya? Nah, itu sebabnya kemudian timbul beberapa salah tafsir tentang Allah Tritunggal. Pertama adalah pandangan triteisme. Dalam gereja mula-mula beberapa orang seperti John Ascunaga dan John Philipponus mengajarkan bahwa ada 3 Allah dalam asosiasi yang bebas. Jadi pandangan ini mengajarkan ada 3 Allah, bukan 3 pribadi di dalam satu Allah. Ini pandangan yang keliru. Pandangan salah lainnya adalah Sabellianisme. Ini berasal dari pengajaran Sabellius. Dia hidup sekitar tahun 200 Masehi. Sabellius mengajarkan tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai 3 manifestasi dari satu Allah. Pengajaran ini juga dikenal sebagai modalisme, karena pandangannya bahwa ada satu Allah yang memanifestasikan dirinya dalam 3 bentuk eksistensi, yaitu ada kalanya dia tampil sebagai Bapa, ada waktu lain dia jadi anak, dan di waktu yang lain lagi sebagai Roh Kudus. Pandangan ini kita kenal saat ini sebagai pandangan Unitarianisme, ya, yang menyebut bahwa Allah itu benar-benar tunggal, jadi benar-benar satu, pribadinya satu, keberadaannya satu, cuma memanifestasikan dirinya dalam 3 keberadaan, ya. Jadi memanifestasikan di saat lain dia adalah Bapa, di saat lain dia jadi Yesus, di saat lain dia memanifestasikan dirinya sebagai Roh Kudus, ya. Ini pandangan juga yang salah. Yang ketiga adalah Arianisme. Doktrin yang dikemukakan oleh Arius ini berakar dari ajaran Tertullianus yang mensubordinasikan Allah Anak pada Bapa. Origenes lantas membawa ajaran Tertullianus ini lebih jauh dengan mengajarkan bahwa anak ada dalam posisi yang lebih rendah dari Bapa dalam esensinya. Hal ini membuat Arius kemudian mengajarkan bahwa hanya Bapa yang tidak diciptakan karena Kristus dikandung oleh Bapa, yang berarti Kristus diciptakan oleh Bapa. Menurut Arius, ada saat di mana Sang Putra belum ada.
Dan tentu hal ini kemudian jadi menyangkali keilahian Kristus. Penyangkalan terhadap keilahian Kristus ini berisiko, Bapak Ibu. Karena membuat penebusan Kristus menjadi tidak mencakup seluruh orang percaya. Konsili Nisea tahun 325 menyatakan ajaran Arius sebagai bidat dan menolak semua pengajaran yang salah, termasuk ajaran triteisme dan sabellianisme. Jadi sebenarnya apa sih Trinitas itu? Saya coba jelaskan secara singkat. Dalam Trinitas, Allah adalah satu dalam esensi. Kesatuan esensial Allah berhubungan dengan Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan ditulis huruf besar semua, Yahweh itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Sekali lagi itu dari bahasa Ibrani Ekad, yang artinya satu kesatuan. Sifat Ekad ini adalah jamak, ya. Beda dengan Yahid. Kalau manusia ini Yahid, tunggal, benar-benar tunggal. Jadi hanya ada satu tubuh, hanya ada satu pribadi, hanya ada satu dalam segala hal. Itu Yahid, ya. Allah itu unik dan berbeda dari manusia. Allah jauh lebih besar dari manusia. Alkitab mengajarkan bahwa tiga pribadi itu ada dalam satu Allah. Tiga pribadi ini sungguh-sungguh terikat dan tidak terpisahkan. Memiliki satu kehendak dan senantiasa bekerja sebagai satu kesatuan juga. Ketiga pribadi ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun sama sekali bukan berarti ada tiga Allah. Tidak. Tidak ada tiga Allah yang terpisah. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Esensi Allah tidak pernah terbagi. Kesatuan esensi ini juga menekankan bahwa ketiga pribadi Allah tidak pernah bertindak secara sendiri-sendiri atau secara mandiri terpisah satu dengan yang lain. Allah adalah tiga, berkaitan dengan pribadi. Harus kita akui bahwa kata pribadi ini sebenarnya kurang pas untuk menjelaskan relasi Trinitas Allah. Itu sebabnya sebagian teolog memilih istilah subsistensi. Jadi Allah itu memiliki tiga subsistensi. Kita perlu memahami bahwa satu, setiap pribadi memiliki esensi yang sama, yaitu Allah. Yang kedua, setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Dalam Allah tidak ada tiga individu bersama dan terpisah satu sama lain, tetapi hanya ada perbedaan pribadi di antara esensi ilahi. Yesaya 48 ayat 16 mengatakan, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan, Allah, huruf besar semua, Yahweh, mengutus aku dengan rohnya. Ayat ini menunjukkan keberadaan Allah Trinitas di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat dalam pengajaran PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, memang tidak ada sekali lagi kata Tritunggal atau Trinitas dalam Alkitab PL maupun PB. Tetapi di dalam Perjanjian Lama kita melihat beberapa ayat yang menunjukkan ketrinitasan Allah. Dalam Kejadian 1, Allah Bapa dan Roh Kudus, Roh Allah melayang-layang, di sana kita baca, menciptakan melalui firman, yaitu Logos. Kalau Yohanes 1 ayat 1 jelas menunjukkan bahwa Sang Logos adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kejadian 1 ayat 26 digunakan kata ganti jamak, kita dan kami, yang menunjukkan kejamakan dalam kesatuan Allah. Kata Immanuel dalam Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, karena itu Tuhan sendiri akan memberimu satu tanda ini. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel.
Jadi pribadi yang lahir dari anak darah Maria disebut Immanuel. Yesus disebut sebagai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ini mengimplikasikan bahwa kelahiran Mesias menghadirkan Allah menyertai kita manusia. Ini suatu bukti bahwa kelahiran Mesias adalah satu hal yang ilahi. Dalam perjanjian baru, Bapa disebut sebagai Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Anak disebut sebagai Allah. Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Dan Roh Kudus juga disebut sebagai Allah. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Padahal jelas Allah adalah satu. Ulangan 6 ayat 4 yang kita bahas tadi. Hal ini mengafirmasikan keberadaan Trinitas. Yesus memerintahkan para rasul membaptis para murid baru dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Kata sambung dan, bahasa Yunaninya kai, ini jelas menyatakan kesetaraan dan kesatuan tiga pribadi Allah. Jadi sudah sangat jelas bagi kita bahwa jawaban atas pertanyaan Allah Tritunggal itu kesatuan atau ketigaan, kita dapat dengan tegas menyatakan Tuhan, Yahweh, Allah yang hidup, yang dinyatakan oleh Alkitab itu esa, satu. Tetapi dalam kesatuan itu Allah memiliki tiga pribadi yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Sejauh inilah kita mendapat pengetahuan tentang keberadaan Allah dalam Alkitab. Tidak perlu kita berusaha menjelaskan dengan menyamakan Allah dengan berbagai keberadaan yang lain. Kita mau menjelaskan Allah, kemudian kita gambarkan dia dengan berbagai yang lain yang bukan Allah. Karena semua pengandaian yang berusaha menggambarkan Allah dengan sesuatu yang bukan Allah hanya akan membawa kita kepada suatu pemahaman yang justru salah dan menyesatkan. Ingatlah selalu bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Ini hal yang perlu benar-benar kita pegang. Dan kita hanyalah ciptaan Allah. Karena itu kita tidak mungkin dapat menjelaskan dan menjabarkan tentang Allah secara gamblang dan sejelas-jelasnya. Jika kita dapat menjelaskan, mendeskripsikan Allah secara sangat gamblang dan jelas, jangan-jangan yang dapat kita jelaskan itu bukanlah Allah, melainkan hasil rekaan pikiran kita sendiri. Kiranya pengajaran yang singkat ini boleh memberi sedikit penjelasan tentang kita, tentang Allah kepada kita. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Sampai jumpa dalam Weekly Wisdom selanjutnya. Tuhan memberkati.